bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah minggu kedua tanggal 12 September 2021. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan iman kita melalui ibadah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memberi berkat kepada kita melalui ibadah yang akan kita terima pada saat ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama pada minggu pagi hari ini, kita akan memasuki ibadah pada hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita membangun ibadah pada minggu hari ini diambil di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30, yang demikian sabda firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Marilah kita mengawali ibadah pada minggu hari ini dengan bersama-sama kita memujikan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Pembacaan hukum kasih pada hari ini diambil di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat ke-37 sampai dengan ke-40. Yang demikian sabda firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat kemuliaan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Melalui pembacaan hukum kasih pada hari ini Tuhan, kami, anak-anak-Mu, kembali diingatkan bahwa kami adalah manusia-manusia yang berdosa, yang seringkali menyakiti hati-Mu dan juga menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini dengan kerendahan hati kami datang kepadamu untuk memohon ampun untuk segala pelanggaran yang telah kami lakukan, di mana itu mendukakan hati sesama kami, menyakiti hati sesama kami, terlebih mendukakan dan juga menyakiti hati-Mu. Inilah Tuhan, seru dan permohonan kami, ampunilah kami atas segala yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin. Bagi kita yang dengan rendah hati mau mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Ia memberikan kita berita anugerah di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang demikian sabda firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Aku
petunjuk hidup baru bagi kita semua yang mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, yang diambilkan di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan pujikan melalui Kidung Jemaat nomor 440, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Dan persembahan pada hari ini didasari dengan firman Tuhan yang diambil di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan pujian persembahan pada hari ini akan diiringi dengan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran
tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa, dan kita akan memohon petunjuk Roh Kudus untuk menerima firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, berkat yang Engkau berikan kepada kami sungguh tidak dapat kami hitung. Karena berkat-Mu sungguh nyata dan sungguh amat besar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu bersama-sama mengumpulkan sedikit dari begitu banyak berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan dapat menjadi sarana di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di GKJTU Getsemani. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi jemaat ataupun lingkungan di mana gereja kami berada. Juga Tuhan, kami menyerahkan saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan kepada mereka supaya apa yang mereka kerjakan itu memang seturut dengan kehendak-Mu. Dan bersama-sama ya Tuhan, pada hari ini kami hendak menyiapkan pikiran dan juga hati kami untuk bersama-sama mendengar juga merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan hadir untuk melingkupi pikiran dan juga hati kami, supaya firman ini dapat tertanam di dalam hati kami dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, pada hari ini pembacaan firman Tuhan diambil di dalam surat Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Yang demikian sabda firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita
mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, juga melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada hari ini bersama-sama kita diajak untuk merenungkan sabda firman Tuhan yang saya beri tema menjadi murid yang setia dan juga taat. Jemaat yang terkasih, menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Dan mungkin selama 1,5 tahun ini, banyak orang tua yang sudah mengalami menjadi guru untuk anak-anaknya. Karena ada situasi di mana anak-anak harus melakukan pembelajaran atau tatap muka secara online. Sehingga kemudian orang tua dituntut untuk menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang mengatakan, ngajari anak itu ternyata tidak mudah. Mengajari anak, diajari yang betul kok, ya malah nesu-nesu. Dan orang tua merasa sulit mengajari anaknya sendiri. Itulah yang beberapa waktu ini kita alami Bapak Ibu dan Saudara. Yang saat ini apalagi memiliki anak yang masih sekolah. Banyak yang mengeluh bahwa anak itu susah sekali diajari. Jadi intinya Bapak Ibu menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Karena menjadi seorang guru
itu harus bisa digugu dan juga ditiru. Itu kalau kata orang Jawa. Ya. Dan mirisnya Bapak, Ibu, dan Saudara, dulu di banyak media sosial ada orang tua yang dengan tega begitu melabrak guru karena dianggap tidak bisa mendidik anaknya. Mereka marah, padahal ketika ditelusuri, ternyata yang membuat ulah itu adalah anaknya. Jadi seorang guru tidak mungkin menghukum murid tanpa ada persoalan yang jelas. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi seorang pengajar itu memang tidaklah mudah. Firman Tuhan di dalam surat Yakobus pada pagi hari ini diceritakan bahwa Yakobus memberikan peringatan bagi siapa saja orang yang mau menjadi guru. Karena memang menjadi guru itu sejatinya tidaklah mudah. Karena apa yang kita ajarkan itu juga harus mampu kita lakukan. Di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita merasa bahwa kita dapat atau kita ini adalah seorang guru bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga kita selalu merasa bahwa kita ini sudah menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun ternyata di dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama, dikatakan bahwa sebetulnya tidak ada satu orang pun yang sempurna. Saya dan juga panjenengan itu adalah manusia yang berdosa. Apalagi dosa yang sering kita lakukan itu bersumber dari hal yang ada di dalam diri kita. Seringkali dosa yang kita lakukan itu bersumber dari lidah kita. Kita belum mampu dengan baik untuk mengendalikan lidah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga sebetulnya kita belumlah menjadi seorang guru atau pengajar bagi sesama kita. Sosok guru yang sejati itu ada di dalam diri Kristus. Karena dialah Allah yang sejati, yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupannya sebagai seorang manusia. Kita semua itu adalah murid yang harus mau meniru sang guru kita, yaitu adalah Kristus. Menjadi murid yang taat dan juga setia memang tidaklah mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita yang terkadang membuat kita itu sedikit tidak setia, sedikit tidak taat. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika ada orang yang menyakiti perasaan kita, padahal
sebetulnya apa yang dia katakan tentang kita itu adalah suatu kebenaran misalnya. Tapi karena keegoisan kita sebagai manusia, kita tidak terima. Padahal ajarannya Tuhan adalah jika ada yang memusuhi kita, maka kita harus tetap mengasihi. Tapi karena kita merasa harga diri kita disakiti, maka kita sedikit tidak taat. Kayak kan nyenggol aku, ya wis tak senggol, ganti. Dan bahkan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan itu melebihi rasa sakit yang mungkin orang itu torehkan dalam hati kita. Jadi ada balas dendam yang lebih besar yang kita lakukan untuk menyakiti orang tersebut. Ini yang sering kali kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Memang tidaklah mudah Bapak Ibu untuk mengekang lidah kita. Karena dikatakan di teks ini juga bahwa melalui lidah kita memuji Tuhan, tetapi kita juga mengutuk sesama kita. Namun, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus dan juga telah diselamatkan, mari kita belajar bersama. Saya dan juga panjenengan belajar bersama untuk terus memperbaiki diri, menjadi murid yang taat dan juga setia. Tidak mudah memang menjadi murid yang taat dan setia, tetapi asal kita mau mencoba dan terus mencoba, pasti Tuhan akan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Pada hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai manusia seringkali merasa menjadi guru bagi orang lain. Tetapi kami lupa bahwa kami terkadang masih menjadi murid yang tidak taat dan juga tidak setia kepada Engkau. Dan melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk terus memperbaiki diri kami, supaya kami bisa menjadi murid yang taat dan juga setia kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tuntunan kasih-Mu, supaya kami dapat melalui kehidupan kami ini menjadi manusia yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Juga Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, di mana sampai saat ini Tuhan kami masih berada di situasi pandemi yang masih belum usai. Tapi kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kondisi sudah semakin membaik dan kami percaya bahwa kondisi saat ini yang terjadi itu semua karena campur tangan dan kuasa-Mu. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan di dalam menjaga stabilitas bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini. Karena banyak sektor Tuhan yang memang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, berikanlah kebijaksanaan, berikanlah kerendahan hati, juga tolonglah para pemimpin kami Tuhan, supaya mereka dapat membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang dapat melalui pandemi COVID ini dengan baik. Dan juga ya Tuhan, kiranya program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah dapat segera berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi gereja-Mu
GKJ-TU Getsemani. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah para pelayan, Bapak Pendeta dan juga segenap majelis, dan juga pengurus sektor, dan juga tim yang terlibat di dalam multimedia pembuatan video. Kiranya Tuhan juga sertai dan juga melindungi setiap aktivitas yang dikerjakan demi pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah para jemaat yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan Tuhan berkenan menyembuhkan melalui perawatan keluarga ataupun obat-obatan yang diminum, juga makan minuman yang dikonsumsi. Kiranya itu boleh menjadi sarana dan prasarana bagi kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan bagi jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan berkenan menilik dan juga menguatkan di dalam kehidupan menjalani masa tua mereka. Tuhan hibur dan juga Tuhan berikan semangat di dalam mereka terus mengikut dan juga terus mengenal Engkau sebagai Allah yang setia. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemuda-pemudi gereja. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka dalam kehidupan mereka, baik yang masih sekolah, Tuhan juga berkati, Tuhan berikan kepintaran di dalam mereka menyelesaikan bangku sekolah mereka, supaya nanti mereka dapat menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Bagi jemaat yang merindukan pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberkati dan Tuhan juga berkenan memberikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu dan mereka dapat menjadi sarana berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kiranya setiap program-program yang boleh dikerjakan oleh gereja kami, yang mungkin sebentar lagi akan mengadakan ibadah secara offline, dan kiranya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dan doa ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian melalui pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan juga marilah kita mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan kini mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat.
Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara. Terus menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan